شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang tafsir Al-Quran Al-Karim dan surah Al-Baqarah. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk ayat ke-62. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan bagi diri kita untuk bisa memahaminya. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita buka ayat 62. Pertama kita akan bahas, kita lanjutkan ayat 62, mana terakhir sudah ayat 61 ya. Ayat 62 ini sering dijadikan oleh orang-orang liberal menjadi dalil bagi mereka untuk membenarkan pemahaman yang batil mereka. Pemahaman apa itu? Wahdatul adyan. Semua agama sama. Kebanyakan dalilnya ini nih. Surah Al-Baqarah ayat 62. Padahal subhanallah. Surah Al-Baqarah ayat 62 ini pada hakikatnya membantah pemahaman mereka sebenarnya. Inilah bahayanya kata para ulama ketika seseorang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dengan kepalanya, dengan logikanya masing-masing. Tidak membaca bagaimana para ulama terdahulu menafsirkan Al-Quran. Karena tafsir yang disebutkan oleh orang-orang liberal tidak pernah disampaikan oleh para ulama terdahulu. Bahkan bukan cuma ulama ahlu sunnah, tidak pernah disampaikan oleh ulama-ulama selain ahlu sunnah, ulama Mu'tazilah, ulama Asy'ariyah, nggak pernah disampaikan. Karena tafsir ini kan ada banyak kan. Nah, ada tafsir yang penulisnya tersebut akidahnya Mu'tazilah atau akidahnya Asy'ariyah. Nggak ada tuh dalam tafsir mereka pemahaman seperti yang dipahami oleh orang liberal. Berarti cuma satu-satunya mereka di muka bumi ini, di dunia ini sekarang ini. Lalu kemudian tafsir mereka yang benar, berarti tafsir seluruh ulama yang terdahulu itu batil semua, itu salah. Karena tidak ada satupun ulama yang menafsirkan seperti penafsiran apa? Penafsiran mereka nih, surah Al-Baqarah ayat 62. Nah, di sini pentingnya seorang muslim dan muslimah belajar bagaimana memahami Al-Qur'an. Nah, ini motivasi bagi diri kita semua nih. Kalau kita dikasih syubhat seperti ini oleh orang-orang liberal, bingung jawabnya nih. Kalau orang-orang yang nggak ngaji ya, orang-orang yang tidak duduk di kajian ilmu, nggak pernah mengkaji Al-Qur'an, bingung biasanya jawabnya. Maka dia antara dua, dia tanya kepada orang yang berilmu atau kena syubhatnya. Di sini pentingnya kita mempelajari ilmu Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih, dengan pemahaman yang benar. Kita baca dulu ikhwan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi,
Orang-orang yang beriman, ma'ruf insyaallah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi di sini maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam sebelum datangnya Nabi Isa. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani, orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, Hawariyun. Was-Sabiin, dan As-Sabiin. Ada banyak perselisihan pendapat ulama tentang siapa As-Sabiin ini. Ada yang mengatakan, sebagian ulama, Sabiin ini di antara firqah dari orang Nasara. Ada pendapat mengatakan Sabiin ini adalah firqah dari orang Yahudi. Pendapat kedua nih. Firqah dari Nasara, firqah dari Yahudi. Ada juga yang mengatakan bahwa Sabiin ini firqah dari Majusi. Ada juga yang mengatakan innahum ummatun mustaqillah tadinu bidinin khas biha. Mereka adalah kaum yang mempunyai agama tersendiri. Agama atau aliran tersendiri yang terpisah dengan agama yang lain. Dia punya agama yang khusus. Ada yang mengatakan innahum man la dina lahum man kana 'alal fitrah. Mereka adalah orang-orang terdahulu yang agama belum datang kepada mereka, tapi mereka di atas fitrah. Mereka di atas apa? Di atas fitrah. Mereka tidak beragama dengan satu agama, tapi mereka di atas fitrah, itu menyembah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan yang terakhir inilah yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, itu orang-orang yang tidak beragama dengan satu agama pada saat belum ada diutusnya para nabi dan rasul, tapi mereka di atas fitrah dan mereka menyembah kepada Allah tabaraka wa taala. Ini Sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa saja, man di sini berlaku umum. Tadullu 'alal umum, menunjukkan kepada keumuman, siapapun itu. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa amila salihah, dan beramal saleh. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala dari Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak ada rasa khawatir bagi mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak pula mereka bersedih hati. Perhatikan baik-baik nih, ikhwan. Orang-orang yang beriman sudah jelas, subhanallah. Orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Maksudnya siapa ini? Orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, beramal saleh, mati dalam keimanan. Itu maksudnya. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Maksudnya siapa ini? Itu orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, jelas sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, beramal saleh, mati dalam keimanan. Wasabiin, dan orang-orang yang berada di atas fitrah. Seperti tafsir oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, orang-orang yang berada di atas fitrah, menyembah kepada Allah, dia beriman dan beramal saleh. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga dia beramal saleh. Maka bagi mereka akan dapatkan pahala yang besar di sisi Rabb mereka. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, jadi kalau kita buka buku-buku tafsir, ada dua tafsiran dari ayat ini. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman pada zaman mereka. Itu orang-orang yang apa? Orang-orang yang beriman pada zaman mereka. Nah, jadi orang-orang Yahudi yang beriman pada zaman mereka berarti pada nabi mereka, berarti Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Nasara, orang-orang yang beriman pada zaman mereka itu Nabi Isa alaihissalam. Di tafsir yang pertama nih, orang-orang yang beriman pada zaman mereka, pada masa mereka. Ketika orang Nasrani, orang Yahudi berarti kepada Nabi Musa alaihissalam, orang Nasrani kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sabiin berarti
kepada Allah Azza wa Jalla mereka beriman. Jadi tafsiran pertama menunjukkan adalah orang-orang yang beriman pada masa mereka, pada zaman mereka. Ini tafsiran pertama. Dan ini sebenarnya sudah membantah keyakinan orang-orang liberal yang mengatakan bahwa seluruh agama sama. Semua agama sama, jalannya sama, tujuannya sama, hanya jalannya berbeda-beda. Na'udzubillah min dzalik. Kalau semua agama sama, mau ngapain Allah Azza wa Jalla utus capek-capek nabi dan rasul sebanyak-banyaknya, Ikhwan. Betul ya? Mau apa kemudian Allah Azza wa Jalla turunkan kitab-kitabnya yang mulia sebanyak-banyaknya, luar biasa. Berarti kan subhanallah. Maka tafsiran pertama mengatakan bahwa orang-orang yang beriman pada masa mereka, pada masa mereka, pada zaman mereka, itu sebelum diutusnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jelas bedanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat. Kalau nabi-nabi terdahulu hanya diutus kepada kaumnya saja, sedangkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada apa? Seluruh umat manusia. Bahkan bukan hanya manusia, jin dan manusia wajib beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la yu'minu bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kama qala alaihi salatu wassalam. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang mendengar aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dari apa yang aku bawa. Dia tidak beriman dari apa yang aku bawa, kemudian mereka mati dengan tidak beriman dari apa yang aku bawa, itu agama Allah, Islam. Maka apa? Maka min ashabin nar, maka mereka pasti akan menjadi penghuni neraka. Jelas setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, maka siapapun dari umat manusia, bahkan jin dan manusia, wajib beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini bedanya Rasul SAW dengan Nabi yang lain. Punya kekhususan tersendiri yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, kata-kata innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan. Maksudnya apa di sini? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik kemudian orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian beramal saleh. Maksudnya apa? Tafsiran kedua mengatakan mereka beriman kepada Allah dan kepada seluruh hal yang Allah perintahkan. Jadi orang mukmin, Yahudi, Nasrani, Sabiin, mereka beriman kepada Allah dan kepada seluruh yang Allah perintahkan. Di antara yang Allah perintahkan apa? 6 rukun iman. Betul ya? Karena iman kita tahu bersama bukan cuma 2 yang seperti Allah sebutkan dalam ayat ini. Kepada Allah dan hari akhir. Enggak. Di antaranya apa? 6 rukun iman. Ayat ini menunjukkan juz'iyah. Ini di antara balaghatul Quran. Ilmu balaghah, sastra dalam Al-Quran. Allah sering menyebutkan sebagian tapi maknanya untuk apa? Keseluruhan. Allah hanya sebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Betul ya? Apa kemudian iman cuma 2? Rukun iman cuma 2? Enggak. Tapi ini menyebutkan sebagian, maknanya keseluruhan. Beriman kepada seluruh rukun iman maksudnya. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik, takdir buruk. Jadi maksud tafsiran yang kedua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga apa? Mentaati apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepadanya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yang Allah perintahkan kepadanya. Apa yang Allah perintahkan beriman kepadanya? Bukan hanya beriman kepada Allah, tapi beriman kepada seluruh rukun iman. Iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat dan takdir baik, takdir buruk. Di antaranya kepada rasul-rasul, berarti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu saja dia tidak imani, perhatikan.
Dia mengimani seluruh nabi dan rasul, tapi dia tidak mengimani satu saja nabi. Contoh, dia tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla enggak anggap itu iman. Coba untuk perhatikan. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-105 dan juga 160 kalau nggak salah. Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 105 dan 160, betul 105. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Lihat Allah mengatakan apa? Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul, padahal yang didustakan oleh kaum Nabi Nuh cuma satu. Itu siapa? Nabi Nuh. Mereka nggak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul semua. Bayangkan. Satu saja kita tidak beriman kepada Nabi dan Rasul, Allah mengatakan berarti kita telah mendustai semua Nabi dan Rasul. Apalagi tidak beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih parah lagi. Asy-Syu'ara juga ayat 160. Asy-Syu'ara ayat 160. Sama nih. Cuma bedanya ini kaum Nabi Lut. Nah, kadzabat qaumu Lutinil mursalin. Kaum Nabi Lut telah mendustakan rasul-rasul. Sama, subhanallah. Padahal yang didustai oleh kaum Nabi Lut hanya Nabi Lut. Tapi Allah mengatakan kaum Nabi Lut telah mendustai semua nabi dan rasul. Bayangkan, subhanallah. Apalagi yang didustai oleh mereka adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpinnya nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lebih parah lagi. Betul ya? Mereka nggak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, bukan kufur lagi, itu jelas, subhanallah. Kekufuran yang nyata, subhanallah. Satu saja kita tidak beriman kepada Nabi dan Rasul, satu. Allah mengatakan mereka telah mendustakan seluruh Nabi dan Rasul. Bagaimana Nabi dan Rasul yang terakhir, bahkan pemimpinnya Nabi dan Rasul itu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi syubhat yang mereka berikan, orang-orang liberal berikan, maka syubhat yang sangat rapuh untuk dibantah sebenarnya bagi orang-orang yang berilmu tentang ilmu agama Allah sangat mudah, luar biasa. Makanya saya katakan dua tafsiran saja tadi. Dari sekian banyak tafsir, dua tafsiran dari ayat ini. Secara gamblang ya, saya bicara garis besar maksudnya. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman pada masa mereka, pada zaman mereka kepada nabi-nabi mereka. Berarti kaum Nabi, orang-orang Yahudi beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan mati dalam keimanan. Orang-orang Nasara berarti beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, mati dalam keimanan. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, itu beriman kepada nabi-nabi mereka pada zaman-zaman mereka. Yang kedua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka juga mentaati, beriman kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka beriman kepada Allah dan juga beriman atau mentaati kepada yang seluruh Allah perintahkan kepada mereka, yaitu kepada seluruh rukun iman yang kita tahu bersama. Nah, ini maksudnya. Dan sekali lagi, ikhwan, ini pentingnya kita menafsirkan Al-Quran bukan pakai kepala kita masing-masing. Nggak bisa kita baca Al-Quran, kemudian kita, ini kayaknya menurut saya tafsirannya seperti ini. Menurut saya ini saya siapa? Kalau saya ini Imam Syafi'i, fadhol, silakan. Kalau saya ini Al-Hafidz Ibnu Katsir, silakan, subhanallah. Tapi kalau sayanya aja nggak bisa bedain huruf za sama za, kemudian mengatakan menurut saya, ini nggak bisa, subhanallah. Dan nggak bisa agama ini menurut saya, ikhwan. Kecuali sayanya ini sudah jadi apa? Ulama, masya Allah, lain cerita itu, subhanallah. Ya, ini pentingnya ketika seseorang baca Al-Quran, baca Al-Hadis, kemudian baca penjelasannya. Kalau Al-Quran baca tafsirnya, kan gitu. Kalau hadis baca syarahnya, penjelasan dari hadis itu. Bukan dengan kepala kita masing-masing. Orang-orang liberal, taqdisul aql, mereka lebih mengagungkan akal mereka, akhirnya syubhat masuk ke kepala mereka. Tidak ada satupun ulama tafsir yang menafsirkan seperti yang mereka fahami, bayangkan. Wahdatul adyan, semua agama sama. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa berbahayanya tentang masalah pemahaman atau syubhat seperti ini. Nah, orang-orang yang beriman
Baik mereka kaum muslimin atau kaum mukminin, atau mereka orang-orang Yahudi yang mati dalam keimanan, beriman kepada Nabi Musa, atau mereka orang Nasara yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam mati dalam keimanan, atau sahabi ini masih di atas fitrah menyembah kepada Allah azza wa jalla. Allah mengatakan man amana billah wal yaumil akhir. Yang saya katakan tadi, siapapun dari mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah dan hari akhir disebutkan sebagian, tapi maknanya apa? Keseluruhan. Kenapa sering disebutkan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis cuma dua ini? Sering banget. Kepada Allah hari akhir. Kepada Allah hari akhir. Pasti sering dua ini. Walaupun ada yang lain lebih dari ini banyak. Tapi paling sering dua ini. Allah hari akhir. Allah hari akhir. Contoh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik atau diam. Betul ya? Ya, beriman kepada Allah hari akhir, beriman kepada Allah hari akhir. Selalu seperti itu. Kenapa? Para ulama menyebutkan karena dari Allah lah semua berasal dan pada hari kiamatlah semua akan berakhir. Ini menarik luar biasa nih. Karena dari Allah lah semua berasal. Maksudnya apa? Allah azza wa jalla yang menciptakan manusia dan seluruh jagat raya ini. Berarti dari Allah lah semua ini berasal. Allah yang ciptakan jagat raya, Allah yang ciptakan manusia, Allah yang ciptakan makhluk-makhluk, dari Allah azza wa jalla. Dan pada hari kiamat semuanya akan berakhir. Pada hari kiamat Allah azza wa jalla akan hancurkan dunia ini, jagat raya ini, dan ganti dengan bumi yang baru, langit yang baru. Kemudian Allah azza wa jalla akan memberikan atau menghidupkan yang namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Dan pada hari itulah seorang manusia atau makhluk Allah azza wa jalla akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Jadi dari Allah lah semua berasal dan berakhirnya adalah ketika hari kiamat. Maka sering dalam Al-Quran atau juga Al-Hadis disebutkan dua ini. Tapi bukan hanya beriman cuma dua ini, sedangkan yang 4 rukun iman tidak maksudnya. Tapi apa? Beriman kepada seluruh rukun iman. Tapi Allah sebutkan dua ini kenapa? Karena dua ini yang luar biasa pentingnya nih. Dari Allah lah kita berasal, itu Allah yang ciptakan kita, dan kita akan berakhir ketika yaumul qiyamah. Akan hancur ketika hari kiamat, dan akan Allah bangkitkan pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan amalan kita yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Itu maksudnya. Wa amila salihah, dan dia beramal saleh. Ini lihat bagaimana kata para ulama, Allah tabaraka wa taala tidak pernah zalim kepada hambanya. Ini di antara ayat ini, dari sekian banyak faedah kita akan sebutkan nanti beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antaranya apa? Beliau menyebutkan Allah tabaraka wa taala la yadhlimu mithqala dzarrah min ibadihi. Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun, seberat biji zarrah pun kepada hambanya. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, Allah katakan apa? Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka akan dapatkan pahala di sisi Rabb mereka. Mereka akan dapatkan pahala luar biasa besar. Ya. Apa maksudnya? Ketika mereka beriman, beramal saleh, Allah kasih pahala kepada mereka. Ketika mereka berbuat kedurhakaan, kekufuran, maksiat, dosa, dan seterusnya, Allah berikan azab kepada mereka. Jadi ketika Allah azza wa jalla mengazab Fir'aun, apakah Allah zalim? Ya jelas tidak, subhanallah. Ketika Allah azza wa jalla mengazab kaum 'Ad, kaum Tsamud, apakah Allah zalim? Tidak mungkin Allah zalim. Yang zalim itu kita nih, manusia. Kita yang zalim. Kita zalim kepada diri kita zalim kepada Allah, kita zalim kepada makhluk yang lain, itu kita tuh. Tapi kalau Allah azza wa jalla telah mengharamkan kezaliman atas diri. Rasul bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah nggak mungkin zalim kepada hamba. Laisa bidzallamin lil 'abid. Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya sedikit pun, nggak mungkin. Dan yang namanya adil itu, adil apa ya, coba? Apa itu adil? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kan itu ya, itu adil.
Zalim kebalikannya, menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Kalau orang berbuat baik, amal soleh, kebaikan dan seterusnya, kemudian Allah nggak berikan pahala, Allah nggak berikan balasan kebaikan kepadanya, baru itu zalim kan gitu ya. Kalau ada orang berbuat keburukan, maksiat, dosa dan seterusnya, kedurhakaan kepada Allah, kemudian malah Allah kasih, kemudian apa? Allah kasih surga kepadanya, Allah nggak hukum dirinya, ini zalim kan gitu. Tapi kezaliman, tapi apa? Keadilan Allah Azza wa Jalla itu luar biasa. Walaupun Allah Azza wa Jalla mengazab hambanya, Allah mengazab hambanya dengan keadilannya. Dengan apa? Keadilannya. Maka yakinlah kita ikhwan. Perhatikan baik-baik nih. Seorang muslim dan muslimah di kepalanya harus ada selalu apa? Keyakinan ini nih. Allah Azza wa Jalla tidak mungkin zalim kepada hambanya. Saya yang zalim kepada Allah. Kalau kita punya keyakinan seperti ini, syaitan menghembuskan apapun kepada diri kita, nggak mungkin dalam hati kita suudzon kepada Allah. Nggak mungkin dalam hati kita buruk sangka kepada Rabbul Alamin, berbuat keburukan dan seterusnya. Insya Allah Ta'ala nggak mungkin. Tapi kalau tidak ada dalam hati kita seperti ini, hati-hati, subhanallah. Ini bisa memberikan keburukan bagi kehidupan kita. Na'udzubillah. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau berkata, "Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Mereka tidak mendapatkan rasa takut atau mereka tidak ada rasa khawatir pada diri mereka. Dan mereka pula tidak bersedih hati. Maksudnya apa? Wala khaufun 'alaihim ay min kulli mimma yakhafu fil mustaqbal min azabil qabr wa azabil nar wa ghaira dhalik. Mereka tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut kepada mereka, maksudnya apa? Dari segala yang menakutkan di masa depan. Maksudnya masa depan apa? Hari akhirat. Allah, subhanallah, ini luar biasa. Ini janji Allah nih, kawan. Kita beriman, beramal soleh, Allah mengatakan falahum ajruhum inda rabbihim. Yang pertama, maka bagi mereka pahala, bagi mereka di sisi Rabb mereka, pahala yang luar biasa besar nih, satu. Yang kedua, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir bagi mereka. Rasa takut tentang apa? Rasa takut tentang alam akhirat ke depannya nih, nggak ada rasa takut. Alam akhirat contohnya apa? Azab kubur, azab akhirat itu nggak ada. Lepas itu semuanya. Allah Azza wa Jalla jamin bagi mereka, nggak ada rasa takut bagi mereka untuk kehidupan akhirat mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Ay ala ma madha minad dunya. Mereka tidak bersedih hati atas dunia yang telah lewat dari mereka. Atas dunia yang telah lewat dari mereka. Jadi mereka tidak ada rasa takut akan kehidupan akhirat ke depannya, dari azab kubur, azab akhirat dan seterusnya, dan mereka tidak bersedih hati dari apa yang telah lewat dari kehidupan dunia. Kenapa? Li'annahum intaqalu ila khairi minha. Karena mereka telah berpindah dari apa? Dari ke tempat yang lebih baik, itu alam akhirat Allah tabaraka wa itu ke surga Allah azza wa jalla. Wa amal kafir fayahzan ala ma farat fil hayatid dunya. Wa yatahassar kama qala ta'ala. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beramal saleh kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beramal saleh sesuai dengan yang contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pasti akan sedih di atas muka bumi ini dan mereka akan menyesal nanti di hari akhirat. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 54 sampai 56. Surah Az-Zumar surah 39 ayat 54 sampai 56. Naam. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak ditolong lagi. Kemudian apa? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan dan ikutilah
Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum. Dan ikutilah dari apa yang terbaik yang telah diturunkan kepada kalian min rabbikum, dari Rabb kalian, min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian sebelum datang kepada kalian azab yang tiba-tiba sedangkan kalian tidak menyadarinya. Sedangkan kalian tidak menyadarinya. Lanjutannya apa? Antaqula nafsun ya hasratan ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah ya Allah wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan ya hasrata, sungguh celaka, sangat besar penyesalanku, ala ma farrattu fi jambillah, atas kesalahanku dalam menunaikan kewajiban yang telah Allah berikan kepadaku. Ya Allah, nyesel nih. Orang-orang kafir, munafik, fasik, nyesel nanti di hari akhirat. Supaya jangan, padahal Allah sudah sebutkan loh, supaya jangan ada yang mengatakan nanti di hari kiamat, amat besar penyesalanku. Ya Allah, luar biasa penyesalan besarku atas kelalaian yang telah aku lakukan terhadap Allah. Maksudnya apa? Tidak melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Dan aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama ini. Allahu Akbar. Ya orang-orang kafir nih, hati-hati. Subhanallah. Maka orang-orang kafir seperti ini, mereka akan dapatkan rasa takut nanti di hari akhirat, dan mereka akan bersedih luar biasa dari dunia yang telah lewat di belakang mereka. Hati-hati, subhanallah. Ada banyak faidah dari ayat ini. Yang pertama tadi saya katakan, Allah subhanahu wa ta'ala la yadhlimu ahadan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Orang-orang yang beriman dengan Allah hari akhir, maka Allah azza wa jalla akan memberikan pahala yang luar biasa kepada dirinya. Kemudian yang kedua di antara faedah, thamaratul iman billah wal yawmil akhir wa husulul ajr wa intifa'il khauf mimma yastaqbal wal hazn ala ma madha. Buah dari keimanan. Ini luar biasa. Buah dari keimanan kepada Allah dan hari akhir itu sangat manis. Buah, jadi iman itu memiliki rasa manis nih, kawan. Buah dari keimanan kepada Allah dan hari akhir itu sangat luar biasa manisnya. Apa buahnya? Yang pertama, tidak lain tidak bukan adalah falahum ajruhum 'inda rabbihim. Ini buah pertama nih Allah berikan. Bagi mereka pahala yang luar biasa besarnya di sisi Allah. Buah yang kedua, wala khaufun 'alaihim. Enggak ada rasa takut bagi mereka tentang kehidupan akhirat. Yang ketiga, walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati dari apa yang telah lewat dari dunia mereka. Ya Allah, karim, subhanallah. Makanya coba untuk perhatikan, ikhwan. Orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh, mereka beriman kepada Allah, mereka beramal saleh benar-benar kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba'ur rasul, Allah pasti akan berikan ketenangan bagi kehidupan orang-orang ini. Pasti. Tidak mungkin tidak. Pasti Allah akan berikan apa? Ketenangan. Walaupun mungkin dunianya sedikit. Betul ya? Perhatikan nih, banyak orang kan menyangka kebahagiaan, kesuksesan dari kacamata duniawi doang. Betul ya? Ketika fulusnya banyak, uangnya banyak, rekeningnya gendut, gitu ya. Apa yang mereka inginkan, mereka dapatkan di dunia, wah, ini sudah berhasil ya. Dia sudah bahagia tuh, subhanallah. Ada dalilnya, subhanallah. Kebahagiaan itu milik Allah azza wa jalla, dan Allah berikan kebahagiaan ini kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Di antara yang Allah kehendaki siapa? Iman, amal saleh. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah pasti akan berikan kebahagiaan bagi mereka. Walaupun dunia mereka sedikit. Subhanallah. Perhatikan nih. Walaupun dunia mereka sedikit dalam pandangan mereka. Tapi ketenangan hati, kenikmatan dalam dadanya, itmi'nan fil qalbi, ketenangan jiwanya, itu luar biasa. Luar biasa. Dan berapa banyak, sudah terlalu banyak, ikhwan. Cerita-cerita luar biasa dari banyak manusia yang dia tidak beriman dan beramal saleh, pasti ada kehampaan dalam hatinya, ada yang hilang dalam hatinya. Walaupun dunia mereka luar biasa banyaknya. Walaupun dunia mereka berlimpah luar biasa. Kenapa? Karena memang ada dalam diri kita ini satu ruang yang tidak bisa diisi kecuali dengan apa? Ketaatan, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baru bisa diisi.
Kita coba lihat diri kita masing-masing, Pak. Kita tidak akan pernah mungkin bahagia kecuali dengan iman dan amal saleh. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 97. Ma'ruf insyaallah ya. Surah 16 ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki atau perempuan dan dia beriman, lihat iman amal saleh. Iman amal saleh dalam Al-Qur'an sebanyak-banyaknya ayat tentang ini. Iman amal saleh, iman amal saleh. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ditafsirkan Abdullah bin Abbas ay hayatus sa'adah, kehidupan yang bahagia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan kepadanya bentuk balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Apa itu? Surga Allah tabaraka wa taala. Surga Allah, lihat iman dan amal saleh. Kalau kita ingin bahagia, maka dua hal ini, iman dan amal saleh. Nah, yang menarik adalah sebelumnya kita flashback dulu nih. Setelah Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ini bagaimana pembangkangan orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Allah dan seterusnya, mereka dapatkan azab ini, mereka dapatkan siksa dan seterusnya. Kemudian Allah sebutkan nih, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah sebutkan nih, ini di antara bentuk keadilan Allah. Setelah Allah sebutkan tentang azab-azab yang akan diterima atau azab-azab yang memang sudah diterima bahkan bagi orang-orang yang membangkang, itu Yahudi yang luar biasa, naudzubillah min dzalik, maka Allah sebutkan di antara keadilan Allah, bentuk keadilan Allah, orang yang beriman dan beramal saleh kepada Allah, Allah akan berikan pahala kepadanya. Allah akan berikan surga kepadanya. Allah akan berikan balasan kebaikan kepadanya di hari akhirat. Ini menunjukkan bagaimana keadilan Allah Azza wa Jalla yang sangat luar biasa. Ketika sebelumnya, betul ya, ayat-ayat sebelumnya kan berbicara tentang bagaimana pembangkangan, kedurhakan orang-orang Yahudi, betul ya. Dan Allah sebutkan tuh azab mereka ini dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan mereka ditimpa langsung dengan sa'iqah dari langit, betul ya. Mati mereka semua, Allah hidupkan lagi. Nah, Allah sebutkan ini di antara keadilan Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian beriman, beramal saleh, maka kalian akan dapatkan kebahagiaan. Kalian beriman, beramal saleh, kalian akan dapatkan pahala besar luar biasa. Beriman, beramal saleh, kalian akan dapatkan kenikmatan nanti di hari akhirat, bahkan tidak pernah bersedih hati di atas muka bumi ini. Subhanallah. Dan dari sini juga kata para ulama di antara hikmah, annahu la farqa fi dzalika baina jins wa akhir. Walladzina hadu wan nasara was-sabiyyun mithlul mu'minin idza amanu billahi wal yawmil akhir. Wa in kana al-mu'minun min hadhihi al-ummah yamtazuna 'ala ghairihim bi annahum aktsaru ajran. Tidak ada perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lain kecuali dengan apa? Dengan iman dan amal saleh. Jadi mau mereka orang Yahudi, mau mereka orang Nasrani, mau mereka orang Sabiin, selama mereka beriman dan beramal saleh, iman dan amal saleh, ingat, iman dan amal saleh, maka mereka akan mendapatkan berbagai macam keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun hadhil umat yang terakhir ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kekhususan tersendiri memang. Allah berikan kekhususan tersendiri dan ini hak Allah Azza wa Jalla. Allah berikan pahala yang lebih besar. Pahala yang lebih besar dari balasan kepada mereka semua. Subhanallah. Nah, ini sebagian faedah dari ayat ini. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk orang-orang yang bisa istiqamah dalam keimanan dan amal saleh. Ayat ke-62, ayat 63. Ayat ke-63. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat 63 dan juga 64 ini, dan ingatlah wa idz akhadna mitsaqakum, wa idz, dan ingatlah, akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil janji, mengambil perjanjian dari kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkatkan gunung di sini maksudnya kata para ulama gunung Tursina, dan kami angkatkan gunung Tursina di atas kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkatkan gunung Tursina di atas kalian. Kemudian seraya Allah Azza wa Jalla berfirman, khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Peganglah teguh apa yang kami berikan kepada kalian dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kalian bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala subhanahu. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Bani Israel diambil perjanjian, atau Allah Azza wa Jalla mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Itu apa? Apa perjanjiannya? Beriman kepada Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan. Dan di antara apa? Di antara perjanjiannya tuh disebutkan oleh para ulama tamasana ini. Jadi mereka, Allah Azza wa Jalla ambil janji yang paling terbesar untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Nah, kita tahu bersama ya, baru diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mereka sudah minta macam-macam kan gitu. Baru kemudian Nabi Musa meninggalkan mereka sebentar, mereka sudah menyembah anak sapi, patung anak sapi, dan seterusnya. Maka Allah Azza wa Jalla mengambil perjanjian, dikukuhkan perjanjian dari mereka, dari Bani Israel, itu untuk yang paling terpenting adalah untuk beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan kami akan mengangkat gunung Tursina itu di atas kepala kalian. Di atas kepala kalian, subhanallah. Sambil kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah Alkitab ini dengan apa? Dengan kekuatan, dengan baik. Yang telah kami berikan kepada kalian dengan biquwwah, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Tafsirannya di kata-kata biquwwah itu dengan kekuatan, maksudnya apa? Dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Pelihara dengan baik, kan gitu. Kemudian apa? Dan jika tidak, kami timpakan gunung itu kepada kalian. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan, subhanallah. Kami angkat bukit Tursina, disebutkan dalam sebagian riwayat, yang tafsir Muyassar menyebutkan, ambillah Alkitab yang telah kami berikan kepada kalian dengan serius, dengan sungguh-sungguh, pelihara dengan baik. Jika tidak, kalian tidak lakukan itu, kami akan timpakan gunung ini kepada kalian. Bayangkan. Wadhkuru ni'matullah. Kemudian apa? Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah dari apa? Selalu dari apa yang di dalamnya, agar kalian bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan janganlah kalian melupakan Taurat, maksudnya. Janganlah kalian melupakan apa? Taurat. Untuk kalian baca di dalamnya, untuk kalian amalkan isi Taurat tersebut, agar kalian bertakwa kepada Allah, agar kalian takut akan siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengikat perjanjian dengan kuat dengan Bani Israel untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya, kemudian apa? Mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan tahdzir, memberikan peringatan yang keras itu, subhanallah. Allah memberikan apa ya? Menakut-nakuti mereka itu, memberikan peringatan kepada mereka. Kalau mereka mengabaikan perjanjian ini, a'udzubillah min dzalik, maka apa?
Kami mengangkat bukit Tur Sinai ini. Kami bisa kembalikan timpakan kepada kalian, subhanallah. Kemudian ingatlah, jangan kalian lupakan di dalam Taurat ini nih, baca kitab Taurat tersebut, amalkan isi kitab Taurat tersebut, maka kalian akan jadi bertakwa, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala subhanahu. Di antara faedah dari ayat ini, ikhwan, para ulama mengatakan, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, tadhkirullah tabaraka wa taala li bani Israil bima akhadha alaih min al-ahd. Allah tabaraka wa taala mengingatkan kepada Bani Israel dengan perjanjian yang Allah ambil atas mereka. Jadi Allah Azza wa Jalla ingatkan dari kata-kata wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Allah Azza wa Jalla ingatkan, wa hadha tadhkir muqtadahu al-ilzam, yakni faltazamu bil mitsaq. Dan maksud dari pengingatan ini maksudnya apa? Engkau istiqamah pada perjanjian itu. Istiqamah, pegang benar-benar dalam perjanjian tersebut, ilzam. Lazimkan perjanjian itu, benar-benar pegang istiqamah pada perjanjian tersebut. Subhanallah. Jadi Allah Azza wa Jalla ingatkan. Allah Azza wa Jalla ingatkan kepada Bani Israel untuk memegang perjanjian itu dengan benar. Dan kata-kata mengingatkan di sini tidak lain tidak bukan muqtadahu al-ilzam. Maksudnya adalah untuk berpegang teguh kepada perjanjian tersebut. Dan jangan pernah melanggar dari perjanjian itu. Jangan pernah melanggar dari perjanjian itu. Ketika engkau atau kalian melanggar dari perjanjian tersebut, engkau mengkhianati perjanjian tersebut, dan itu ternyata sifat mereka. Betul ya? Sifat keras kepala mereka, sifat nggak mau dibilangin sama Allah dan juga Rasulnya itu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun. Ketika kalian mengkhianati perjanjian itu, ingat Allah mengatakan wa rafa'na fawqakum at-tur. Subhanallah. Kami angkat bukit Tur itu di hadapan kalian. Allahu akbar. Maksudnya apa? Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan kepada mereka sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Coba bayangkan, kita ditakut-takutin depan mata kita. Walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita ditakut-takuti depan mata kita ada sesuatu yang besar. Kalau ente nggak lakukan ini, ente lihat. Mobil itu aja bisa hancur ketika masuk ke mesin itu. Bisa kalau kita nggak mau lakukan perbuatan ini, maka kita bisa dimasukkan ke dalam mesin itu, yang mesin itu mobil aja kalau masuk bisa rata, bisa hancur. Kira-kira takut apa enggak ya? Allah Tabaraka wa Ta'ala bayangkan mencabut bukit Tur. Subhanallah. Mencabut bukit Tur di depan mata kepala mereka. Kami letakkan di atas kepala mereka itu sebagai ancaman bagi mereka. Untuk menakut-nakuti mereka tuh. Kalau kalian tidak membaca dan tidak mengamalkan Taurat, kalian tidak menjalankan perjanjian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian, hati-hati nih. Siksa ini nggak sembarangan. Kalau bukit Tur ini bisa dicabut sama Allah Azza wa Jalla, maka sangat luar biasa untuk menjadikan kalian mendapatkan azab yang sangat luar biasa. Contohnya tadi sebagian Allah mengatakan sangat mudah untuk kemudian membalikkan bukit Tur ini untuk kepada kalian. Di antara azab kalian. Allah. Jadi bayangkan depan mata kepalanya Allah sudah tunjukkan nih kekuasaan Allah. Dicabut bukit Tur, masih nggak takut. Kan kelewatannya luar biasa ya. Kita diancam sama manusia aja. Kayak gitu tadi, kalau ente nggak mau lakukan ini, masukin ke mesin itu, rata ente habis, hatta tulang-tulangnya hancur, betul ya? Takut itu, takut tuh manusiawi kan? Ini subhanallah, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengambil perjanjian kepada orang-orang Yahudi agar mereka beramal saleh, agar mereka beriman, agar mereka mentaati syariat dalam Taurat, agar mereka beriman kepada Rasul yang diutus Allah Azza wa Jalla. Kemudian depan mereka ada bukit Tur yang Allah angkat depan mata kepala mereka. Subhanallah. Tapi ternyata itu tidak menjadikan mereka takut. Subhanallah. Allah sudah memerintahkan khudhu ma atainakum biquwwah. Pegang itu. Apa yang kami berikan kepada kalian dengan kekuatan. Maksudnya apa? Jangan sia-siakan itu. Serius.
Benar-benar apa? Pegang teguh. Jangan sampai apa? Gunung itu menimpa kalian. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah senantiasa yang apa yang kalian ajarkan, agar kalian mengamalkan kitab Taurat, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kembali lagi kita lihat bagaimana sekali lagi pembangkangan orang-orang Yahudi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya yang antara faedah selanjutnya adalah utuwi Bani Israel haitsu lam yu'minu illa hina raf'u fawqakum at-tur ka'annahu dhillah wa dhannu annahu waqi'un bihim. Bagaimana utu itu apa ya? Sombongnya Bani Israel itu. Sombongnya orang-orang Yahudi, kedurhakan orang-orang Yahudi kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau beriman padahal Allah Azza wa Jalla telah angkat bukit Tur di hadapan mereka, tapi ternyata itu tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali hanya sedikit dari mereka. Dan di antara sini kata para ulama, bayanu quwwatillahi azza wa jalla wa qudratihi. Ayat ini juga menunjukkan tentang penjelasan bagaimana kekuatan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kekuasaan dan kemampuan Allah Azza wa Jalla enggak ada batasnya. Bayangkan bukit Tur, wa rafa'na fawqakum at-tur. Allah Azza wa Jalla cabut dari akar-akarnya bukit Tur itu. Nah, jelas Allah Azza wa Jalla Maha mampu untuk melakukan segala hal. Sangat luar biasa mudahnya. Kalau nanti di hari kiamat Allah Azza wa Jalla bisa jadikan gunung-gunung itu seperti anak yang berterbangan, betul ya? Seperti kapas yang berterbangan, apalagi cuma bukit Tur Allah Azza wa Jalla angkat. Itu sangat luar biasa mudahnya. Allah subhanallah, bagaimana penjelasan tentang kekuatan Allah, kekuasaan Allah, qudratillah yang sangat luar biasa, yang harusnya menjadikan diri kita apa? Harusnya menjadikan diri kita takut, subhanallah. Ayat yang lain dalam surah Al-A'raf. Ayat 171. Ini lebih luar biasa lagi insyaallah. Menunjukkan bagaimana qudratillah azza wa jalla, qudratullah. Afwan Ustaz, surat apa tadi? Afwan Ustaz. Surat Al-A'raf. Al-A'raf. Ya. Ayat 171. Nah, wa idh wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit ke atas. Betul ya? Wa idh nataqna al-jabal fawqahum ka'annahu dhullah. Dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, bukit ke atas mereka, seakan-akan bukit itu apa? Naungan awan, dhullah. Subhanallah. Bukit gunung diangkat oleh Allah Azza wa Jalla seakan-akan seperti awan tuh. Seperti naungan awan. Wa dhannu annahu waqi'un bihim. Dan mereka yakin bahwa bukit itu atau gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Khudhu ma atainakum biquwwah. Allah Azza wa Jalla perintahkan lagi, pegang teguh dari apa yang telah kami berikan kepada kalian. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Serta ingatlah selalu, dan ingatlah selalu maksudnya apa? Ingatlah dan amalkanlah apa yang telah disebutkan kepada kalian itu dalam kitab Taurat agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla angkat bukit Tur tersebut seakan-akan apa? Mereka meyakini bukit Tur itu akan menimpa mereka. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla tunjukkan bagaimana kekuatan Allah, kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang tidak ada batas di depan mata kepala mereka, agar mereka tunduk kepada Allah, agar mereka nurut kepada Rabbul Alamin, agar mereka melaksanakan berjanjian kepada Allah. Tapi ternyata itu hanya angin lalu bagi mereka. Fala haula wala quwwata illa billah. Pantaslah Allah Azza wa Jalla mengatakan, nanti kita akan sebutkan bahwa orang-orang Yahudi ini lebih keras daripada batu hati mereka. A'udzubillahi min dzalik. Wassalatu afiyah, subhanallah. Kemudian ayat ke-64-nya terakhir. Ayat ke-64-nya, "Tsumma tawallaytum min ba'di dzalik." Kemudian kalian berpaling setelah adanya perjanjian itu. Fala haula wala quwwata illa billah.
Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, niscaya kalian akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia, rugi apa? Akhirat. Allah mengatakan, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik." Allahu akbar. Ini lu'mu Bani Israel, kata para ulama. Ini celaan bagi Bani Israel. Celaan bagi sebagian Bani Israel yang membantah atau berpaling akan perjanjian yang telah Allah Azza wa Jalla ambil perjanjian atas mereka, mentauhidkan Allah, taat kepada Allah, kepada syariat Allah, membaca dan mengamalkan Taurat dan seterusnya, kan gitu. Ternyata apa? Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Ternyata kalian berpaling setelah itu. Kalian ternyata berpaling dari perjanjian yang Allah Azza wa Jalla ambil perjanjian kepada kalian. Subhanallah. Ini lu'mu Bani Israel, kata para ulama. Ini celaan kepada Bani Israel yang Allah Azza wa Jalla telah perlihatkan bukit Tur di depan mata kepala mereka, Allah angkat, tapi ternyata mereka masih membantah atau mengingkari dari perjanjian yang telah mereka buat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah sebutkan ini luar biasa nih. Lanjutannya Allah sebutkan apa? Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu. Subhanallah. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kalian, lakuntum minal khasirin. Pasti kalian akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya Allah, masih Allah sebutkan loh. Masih Allah sebutkan tentang karunia dan rahmat yang Allah Azza wa Jalla ingatkan kepada mereka. Inilah Rabbul Alamin. Ini Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Ghaffar, At-Tawwab. Kalaulah Bani Israel yang melakukan dari ayat sebelumnya banyak banget, luar biasa betul. Kedurhakaan, pembangkangan dan seterusnya. Allah masih ingatkan tentang rahmat dan karunia-Nya. Bagaimana kita ya? Betul. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad SAW yang mungkin berbuat dosa dan kesalahan, jangan kemudian kita anggap remeh dengan mengatakan, ya udah tanggung Ustaz, nggak bisa saya taubat, susah deh. Salah ini. Ini bisikan syaitan luar biasa. Ketika kita berbuat dosa dan kesalahan, detik itu langsung kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubat. Berbuat lagi, balik lagi, taubat lagi pada Allah. Kan gitu. Innallaha yuhibbut tawwabin, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah. Allah ingatkan tentang fadl wa rahmah, karunia dan rahmat Allah kepada Bani Israel. Bayangkan, Allah ingatkan tentang karunia dan rahmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel, walaupun mereka selalu membangkang dan membantah Allah, tapi lihat Allah ingatkan tentang karunia dan rahmat Allah yang sangat luar biasa. Benarlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman hadits qudsi, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Allahu Akbar. Ya Allah, malu kita terkadang ya. Kita selalu mendapatkan kenikmatan berbagai macam dari Allah Azza wa Jalla, tapi kita selalu mengembalikan kenikmatan itu dengan amal apa? Kedurhakaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan karunia-Nya selalu menerima ketika hambanya itu kembali kepadanya, bersimpuh kepadanya dengan taubat kepada Allah. Allahu Akbar. Padahal Allah nggak butuh kita sama sekali. Kita yang membutuhkan Allah dalam kehidupan kita. Maka ingat baik-baik nih. Ketika kita ingin berbuat kedurhakaan kepada Allah, ingat tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu akan menjadikan kita malu untuk berbuat kedurhakaan kepada Allah. Ingat tentang rahmat dan karunia Allah yang Allah luar biasa berikan kepada kita, banyak nih Masya Allah. Itu akan menjadikan diri kita apa? Malu untuk berbuat kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insyaallah. Nah, ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Allahumma amin rabbal alamin. Allah, mungkin ada pertanyaan. Barakallahu fikum Ustadz, wa jazakallah untuk pencerahannya. Mungkin kita diskusi ya Ustadz ya. Ini sambil sudah ada pertanyaan dari satu. Di layar ada satu pertanyaan. Gini Ustadz, kan sebenarnya dakwahnya para nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ini adalah tauhid gitu kan. Ustadznya mentauhidkan Allah gitu Ustadz. Nah. Kemudian mungkin Ustadz bisa mengingatkan kami kembali pada agamanya artinya satu pada saat itu kan yang diturunkan gitu Ustadz.
pecah belah tentang agama ini dimulai pada masa Nabi siapa Ustadz? Karena kan setiap Nabi punya kaumnya masing-masing nih Ustadz gitu kan. Nah, pecah belahnya Islam menjadi pecah belah atau muncul agama-agama baru itu pada zaman Nabi siapa? Karena kan kita yakin Allah itu menurunkan agama cuma satu, Islam gitu kan Ustadz ya. Nah, itu dulu Ustadz, mungkin pertanyaan dari saya Ustadz. Nah, Al-Hafidz Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan surat Nuh itu, surat Nuh ayat ke berapa sebentar tentang Wati'ud. Oh, 23 Ustadz. 23 betul. Dalam surat Nuh ayat ke 23. Naam, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian. Dan jangan pula kalian sekali-kali meninggalkan penyembahan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 nama ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah 5 nama orang saleh di kaum Nabi Nuh. 5 nama orang saleh di kaum Nabi Nuh, subhanallah. Bayangkan, 5 nama orang saleh di kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, maka syaitan menghembuskan kepada anak keturunan mereka untuk membuat patung. Untuk apa? Bikin patung. Kenapa? Niatnya bagus mungkin awalnya. Supaya mengenang jasa-jasa mereka. Kita ingat ketika ngelihat mereka, jasa-jasa mereka, sehingga kita bisa termotivasi untuk melakukan amal soleh yang mereka lakukan. Ini 5 orang soleh luar biasa. Berganti jilan ba'da jil, berganti generasi ke generasi lainnya. Ketika sudah beratusan tahun, maka anak cucu mereka menyembah 5 patung ini. Padahal ternyata 5 patung ini 5 orang saleh yang sangat luar biasa di kaum Nabi Nuh. Makanya para ulama mengatakan bahwa yang paling pertama, pencetus pertama, kesyirikan pertama di atas muka bumi ini terjadi adalah al-ghulu fis salihin. Berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, disebutkan oleh para ulama di antara Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, subhanallah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ketika Nabi Adam alaihissalam diutus ke atas muka bumi ini, kemudian Nabi Adam meninggal, mati, itu sampai ribuan tahun lamanya, saya lupa secara pastinya, ribuan tahun lamanya manusia selalu di atas tauhid. Sampai kemudian kesyirikan terjadi di atas muka bumi ini, kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk kemudian apa? Mendakwahkan mereka untuk kembali kepada tauhid, kembali kepada tauhid yang benar. Bayangkan setelah Nabi Adam ribuan tahun, bayangkan di atas tauhid yang benar kan? Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Tapi itulah manusia, jilun ba'da jil. Generasi berganti dengan generasi, manusia lupa. Kalau nggak diingatkan, subhanallah, pentingnya Nabi dan Rasul, pentingnya orang-orang saleh, pentingnya para dai yang mengingatkan tentang kebenaran. Maka kalau ditanya tentang kapan pertama kali kemudian Islam itu tercemar, kemudian betul ya, dari kesyirikan dan seterusnya, tidak bukan adalah ketika ribuan tahun setelah Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah Azza wa Jalla berikan Nabi Nuh untuk mengembalikan dari apa? Dari kemurnian ajaran Islam itu tersendiri. Adapun nama-nama tadi, Yahudi, kemudian Nasara, para ulama khilaf tentang Yahudi. Ada mengatakan Yahudi dari kata-kata Yahuda, anak terbesar dari Nabi Yakub, 12 Nabi Yakub, ini anak terbesarnya dan yang paling dituakan dan seterusnya, dari kata-kata Yahuda. Bahasa Arab jadi dal, Yahud, kan gitu. Ada yang mengatakan dari kata-kata hudna ilaik, dari ayat Allah itu kembali taubat kepada Allah. Nasara ada yang mengatakan dari kata-kata Nasr, yang itu artinya menolong, Hawariyun, menolong Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan dari kota Nazaret dan seterusnya. Ala kulli hal, nama-nama dari Yahudi, Nasrani dan seterusnya tidak bukan itu nama-nama memang diambil oleh para ulama masa ini dari asal muasal mereka, walaupun dikhilafkan oleh para ulama dari mana asal muasal nama-nama ini, tapi intinya pada hakikatnya adalah akidah mereka adalah satu. Kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh dirinya tadi, bahwa seluruh nabi dan rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut.
dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu ada rasulnya. Setiap umat, bayangkan. Jadi setiap umat, baik kita nggak tahu umat ini siapa, itu ada nabi dan rasulnya. Apa tugas mereka? Mereka menyeru kepada umatnya hendaklah menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Semua umat. Jadi seluruh nabi dan rasul akidahnya sama. Yang beda apa? Syariatnya. Syir'atan wa minhaja. Nah, syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Musa dengan Nabi Isa beda. Syariat Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim beda. Tapi akidahnya sama. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa para nabi itu bersaudara beda ibu, wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu, itu tauhid Islam. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Sekarang pindah ke zaman Rasulullah ya Ustaz ya. Kan ada kafir Quraisy nih Ustaz. Nah, kafir Quraisy ini kan kalau dia ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, mereka jawab Allah. Betul. Gitu kan Ustaz ya. Nah, mereka ini mengakui bahwa Rob itu pencipta langit bumi gitu. Itu apakah setelah Nabi Muhammad masuk atau maksudnya mengajarkan, mendakwakan itu, atau sebelumnya Ustaz? Nah, kalau misalnya sebelumnya Ustaz, apa ya Ustaz? Berarti itu kan antara Rasulullah, Nabi Isa sama Rasulullah kan jauh banget ya jaraknya gitu kan Ustaz ya. Artinya kalau begini, mereka mempercayai kalau pencipta langit dan bumi itu Rob itu kan bagus ya. Maksud saya tuh itu adalah satu kemajuan gitu buat orang kafir yang mengakui ada Allah yang menciptakan bumi dan langit. Tapi kan mereka nggak mau nyembah, intinya kan gitu kan Ustaz ya. Nah, boleh penjelasannya Ustaz? Barakallahu Ustaz. Pada hakikatnya yang pertama yang membedakan dia seorang muslim dan muslimah atau dia orang kafir itu bukan tauhid rububiyah tapi tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Banyak. Menciptakan, mengatur alam semesta, menguasai, memiliki, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan seterusnya. Kenapa? Karena tauhid rububiyah ini kata para ulama, fitrah Allah masukkan kepada seluruh hamba Allah. Jadi bukan cuma manusia. Kata para ulama, bukan cuma manusia, Allah berikan fitrah. Jadi orang-orang ateis, sebenarnya fitrahnya sudah melenceng banget, itu luar biasa. Orang-orang ateis itu pasti fitrahnya melenceng banget, subhanallah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam fitrah bagi setiap makhluk Allah, hatta al-hayawan, kata para ulama. Walaupun itu hewan, subhanallah. Allah masukkan dalam fitrah mereka bahwa ada satu Tuhan, satu Rabb yang menciptakan segala sesuatu ini, yang mengaturnya, yang menguasainya, memilikinya. Ya kalaulah mobil betul ya, mobil ada yang bikin, ada yang punya, ada yang beli, kan gitu ya. Itu mobil. Bagaimana dengan jagat raya ini? Masa nggak ada yang ciptakan, nggak ada yang miliki, nggak ada yang ngatur, betul ya? Dan seterusnya. Makanya yang membedakan kata para ulama yang pertama bukan tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah. Ketika mereka mengatakan, iya saya yakin Allah menciptakan saya, memberikan rezeki dan seterusnya, pertanyaannya, apa yang ente lakukan dengan keyakinan ente? Apa buahnya? Kalau buah itu kemudian beribadah hanya kepada Allah, baru benar itu tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan makhluk. Apa perbuatan makhluk? Ibadah kepada Allah. Ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Ini baru yang membedakan diri kita seorang muslim dengan kafir. Ini yang kedua. Itu tauhid apa? Al-uluhiyah atau al-ubudiyah. Mengesahkan Allah dalam beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dari mana kemudian pemahaman dari orang-orang Quraisy ini? Jelas tidak lain tidak bukan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang diteruskan dengan Nabi Ismail alaihissalam, betul ya? Ibrahim alaihissalam kan meninggalkan anak dan istrinya di kota Mekah. Kemudian Ismail menikah dengan salah satu anak di suku Jurhum di kota Mekah, beranak keturunan dan seterusnya. Ismail mendakwahkan mereka dan seterusnya. Ajaran mereka ini, subhanallah. Ajaran mereka ini kita tahu bersama. Nabi Ismail alaihissalam diutus kepada kaumnya itu, kan gitu. Nah, makanya ketika ada yang mengatakan bahwa pada saat itu kemudian tidak ada nabi dan seterusnya, ada milah Ibrahim yang masih lurus, masih ada orang yang masih di atas agamanya. Makanya kalau Bapak Ibu baca dalam sirah nabawiyah ada orang-orang Ahnaf. Ahnaf itu jamak dari Hanif. Agama Nabi Ibrahim apa? Milah Ibrahim al-Hanifiyah, kan terkenal itu ya.
agama Ibrahim yang hanif. Hanif itu aslinya condong. Maksudnya apa? Condong kepada tauhid dan condong menjauh dari kesyirikan. Tapi diartikan biasanya lurus kan gitu. Itu hanif, al-hanifiyah. Ahnaf, orang-orang yang ahnaf, orang-orang yang masih lurus, orang-orang yang masih di atas agama dari Ibrahim. Contohnya siapa? Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal, saudaranya Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi Muhammad SAW dapat wahyu diberikan kepada Waraqah kan, didatangkan kepada Waraqah. Waraqah mengatakan, "Hadzal namus, ini namus nih. Yang datang kepada Musa, datang kepada Isa, subhanallah." Waraqah mengatakan apa? Kalau kaummu mengusirmu pada saat aku masih hidup, la nasran azzara muazzara, kan gitu. Aku pasti akan memberikan pertolongan kepadamu dengan pertolongan yang luar biasa. Makanya ulama khilaf di sini, apakah Waraqah muslim atau bukan? Tapi pendapat yang rajih, Waraqah seorang muslim. Karena dia mengatakan kepada Nabi SAW, kalau seandainya kaum mengusirmu, aku akan, dan pada saat itu aku masih hidup, bahkan aku masih muda, aku akan memberikan pertolongan kepadamu dengan pertolongan yang luar biasa. Rasul kaget, apakah kaumku akan mengusirku? Iya. Siapapun yang mendapatkan ini pasti akan diusir oleh kaumnya, pasti akan diganggu, disiksa, dan seterusnya. Subhanallah. Syahid dari bahasan kita adalah masih ada orang-orang ahnaf. Bahkan mereka sebenarnya berdakwah, tapi apa? Orang kafir Quraisy tidak memperdulikannya. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya 3 tahun pertama, kalau kita lihat, Rasul kan berdakwah secara sir, betul ya? Itu sudah tercium, sudah terdengar oleh orang-orang Quraisy. Tapi mereka diamkan. Kenapa? Karena mereka anggap, wah ini dakwah Muhammad sama seperti orang-orang ahnaf yang lain, lama-lama juga hilang. Nah, ternyata mereka berbeda. Ini Nabi kita Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang terakhir, yang Allah Azza wa Jalla berikan bantuan yang luar biasa. Nah, syahid dari bahasan kita adalah, yang pertama, tauhid rububiyah itu jelas fitrah. Yang kedua tadi, ada ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang memang di kota Mekah yang luar biasa. Yang paling pertama, mengubah mengubah ajaran Nabi Ibrahim di kota Mekah, Amr bin Luhai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai menyeret ususnya di neraka. Kenapa? Karena dia orang yang pertama merubah ajaran Ibrahim di kota Mekah. Yang paling pertama masukkan patung dari Syam, dari negara Syam, masuk ke kota Mekah, sehingga kemudian orang-orang di kota Mekah menyembah patung tersebut. Namanya Amr ibn Luhai al-Khuzai dari suku Khuza'ah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz pencerahannya. Jadi kalau Al-Ahnaf tadi pokoknya adalah orang-orang yang di atas intinya kebenaran ya Ustaz, orang-orang yang condong di atas syariat lah intinya gitu ya. Tapi mereka pada bukan nabi gitu kan intinya ya Ustaz ya, bukan rasul atau nabi. Baik Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz pencerahannya. Insya Allah akan dilanjutkan oleh Uti Farah untuk membaca pertanyaan di layar. Silakan Uti Farah. Ya Utivinya, jazakillah khair. Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, baik Ustaz, kita langsung ke pertanyaan yang ada di layar Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Afwan izin bertanya di luar tema. Apakah haram hukum dalam Islam jika kita memberikan uang tip kepada seseorang, walaupun diniatkan sedekah kepada orang tersebut? Bagaimana Ustaz? Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadayal ummal ghulul. Hadiah yang diterima oleh para pekerja, ummal itu para pekerja yang sudah digaji, itu ghulul. Ghulul itu pengkhianatan. Kalau bahasa kita sekarang korupsi mungkin ya. Nah, para ulama berkhilaf, berselisih pendapat tentang masalah ini. Ada sebagian ulama mengatakan mengambil dari hadis ini, siapapun yang diberikan gaji oleh perusahaan atau oleh bosnya, oleh siapapun, maka tidak boleh menerima tips. Pendapat pertama. Pendapat kedua lebih merinci. Dirinci yang ke pendapat kedua. Apa itu? Ketika perusahaan atau bosnya atau pemilik dari siapapun itu, pemilik dari restoran, pemilik perusahaan dan seterusnya, mengizinkan anak buahnya untuk mendapatkan tips, ini halal bagi anak buah itu. Ini halal bagi anak buah tersebut. Tapi kalau sebuah perusahaan, sebuah tempat pekerjaan atau bosnya melarang siapapun untuk mendapatkan tips, maka jelas ini haram tips ini. Contoh, ketika kita ke mall, ada ketika nyari parkir, di belakangnya biasanya kan ada tulisan apa? No tipping, betul ya? Itu nggak boleh kita kasih itu.
Nggak boleh kita kasih, walaupun dia nyariin parkir buat kita lagi. Jazakallah khair, selesai. Kenapa? Ini memang tugas dia. Kan gitu. Karena tugas dia, nggak boleh kita kasih. Karena kata-kata no tipping itu udah jelas, subhanallah. Berarti apa? Al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu harus menunaikan syarat-syarat yang telah dia berikan atau yang telah dia buat. Di antaranya syarat yang dia buat kepada atasannya atau kepada perusahaannya atau kepada bosnya tidak boleh menerima tips kan gitu. Makanya tulis no tipping kan gitu. Dan seterusnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala lebih merinci lagi. Apa itu? Bagi PNS, kalau bahasa kita sekarang PNS ya, pegawai negeri sipil yang digaji oleh negara dan seterusnya, ini mutlak kalau ini. Mutlak tidak boleh menerima tips. Sama sekali nggak boleh kalau ini. Kenapa? Karena negara yang menggaji mereka, negara yang memberikan tunjangan kepada mereka dan seterusnya, maka yang seperti ini juga tidak boleh menerima. Tapi kalau perusahaan swasta dan seterusnya, balik yang tadi itu. Kalau pemimpin perusahaan tersebut membolehkan, maka itu halal bagi mereka tips itu. Tapi kalau pemimpin perusahaan itu tidak membolehkan, maka nggak boleh kita berikan. Kita harus tahu tuh ya. Kalau kita ingin berikan tips kepada seseorang, misalnya yang kerja di salah satu ini, boleh nggak sama pemimpin perusahaan ini? Kalau boleh, boleh silakan. Tapi kalau nggak boleh, walaupun niat kita sedekah nggak boleh. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Nah Ustadz, ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Nah misalnya Ustadz, ada yang seseorang meninggal Ustadz. Kemudian kita misalnya mau membadalkan umroh atau haji Ustadz. Nah, maka mayit tersebut kan insya Allah mendapat pahala ya dari tadi yang kita badalkan atau umroh atau haji tadi. Nah pahalanya itu akan diterimanya kelak di akhirat atau pada saat dikubur pun dengan sebab itu apa dia terhindar dari siksa kubur bagaimana? Nah, ada amalan-amalan yang memang amalan tersebut ketika kita kerjakan insya Allah Ta'ala bisa menjauhkan kita dari azabul qabr. Tapi wallah alam bisawab, mana belum pernah temukan riwayat satupun tentang masalah diantaranya adalah berarti membadalkan umrah atau haji. Enggak. Wallah alam bisawab, pendapat yang benar adalah bahwa pahala dari badal umrah atau badal haji tersebut yang dilakukan itu akan diterima bagi dirinya nanti di hari kiamat. Yang akan diterima bagi dirinya di hari kiamat ketika yaumul hisab. Ketika Allah Azza wa Jalla menghisab manusia nanti di hari kiamat, maka Allah Azza wa Jalla akan menghisab dari amalan-amalan tersebut di antara tadi itu. Allah alam. Ya Ustaz, jadi misalnya nih orang tua kita sudah meninggal ya Ustaz. Nah, apa nih Ustaz amalan yang supaya ya orang tua kita terhindar dari siksa kubur itu karena doa kita atau apa itu Ustaz? Nah, jelas itu dia. Yang paling besar adalah kita mendoakan orang tua kita tersebut dan mengistighfarkannya. Ad-du'a alaihima, kata Rasulullah SAW, mendoakan kebaikan kepada keduanya. Doa-doa yang baik. Ya Allah, berikanlah kuburnya raudhatun min riyadil jannah, jauhkanlah kuburnya dari lubang-lubang api neraka. Ya Allah, jauhkanlah azab kubur darinya, berikanlah kenikmatan kubur kepadanya, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, kan gitu. Mendoakannya dan mengistighfarkan dosa-dosanya. Allah, ampuni dosa-dosanya yang kelihatan atau yang tidak dari awal sampai akhir. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, baik yang kecil ataupun yang besar, yang terperinci ataupun yang jelas, dan seterusnya kan itu. Doa kepada Allah Azza wa Jalla dan juga istighfar kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga lainnya, ada seseorang, ada beberapa riwayat ini, ada seorang orang tua yang azabnya diringankan. Ada sebagian mengatakan azabnya dihentikan. Ada riwayatnya mengatakan di surganya jadi tinggi luar biasa. Itu beberapa riwayat. Maka orang ini nanya kepada Allah, dari mana ini semua ya Allah? Istighfari waladika lak. Dari istighfarnya anakmu kepada dirimu. Allahu Akbar. Berarti apa? Anak ini aset luar biasa, ya subhanallah. Maka jangan sedikit anak. Banyakin anaknya, subhanallah, kan gitu. Maksudnya apa? Ini dia Rasulullah Nabi SAW apa? Tazawwajul wadudul walud, nikahilah seorang wanita yang kasih sayang dan juga subur. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena sesungguhnya aku bangga dengan umatku yang banyak nanti di hari kiamat. Yang Rasulullah Nabi SAW adalah memperbanyak keturunan, kan gitu. Di antaranya ini nih aset berharga nih.
Ketika kita meninggal, aset yang luar biasa ini anak kita. Yang insya Allah Ta'ala akan ingat selalu ini anak. Pasangan hidup terkadang ingat, terkadang lupa. Betul deh. Suami istri terkadang ingat, terkadang lupa. Siapapun dan seterusnya. Tapi kalau anak, Allahu Akbar, Masya Allah. Akan ingat terus kepada orang tuanya. Akan mendoakan terus kepada orang tuanya. Akan mengistighfar terus kepada orang tuanya. Dan apalagi anak ini menjadi anak yang saleh. Allahu Akbar. Lebih luar biasa lagi tuh. Pahala terus akan mengalir ketika apa? Anak itu menjadi anak yang saleh, apalagi anak yang saleh itu berkat didikannya. Allahu Akbar. Itu kenikmatan besar itu. Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu dari hasil usaha kalian. Sehingga ketika usaha kalian menjadikan anak kalian itu menjadi saleh dan salihah, kalian akan mendapatkan pahalanya nanti di hari akhirat luar biasa. Bahkan di alam kubur sudah dapat itu, Masya Allah. Nah, wallahu a'lam. Ya Ustadz, jadi kalau tadi kan misalnya orang tua meninggal berarti doa anak ya. Nah kalau anaknya meninggal berarti itu doa yang langsung dapat pun itu dari orang tua ke anaknya yang meninggal itu tadi ya Ustadz? Nah, tidak dibalik, Bu. Oh enggak ya? Karena kalau kita lihat da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya istijabah, betul. Tapi para ulama mengatakan doa orang tua kepada anaknya ini kehidupan di dunia. Adapun dibalik doa anak kepada orang tuanya itu kehidupan di akhirat. Itu anak yang saleh ketika idza mata ibnu adam inqata'a lahu illa min thalath. Apabila anak Adam mati maka akan terputus semuanya kecuali 3 hal, di antaranya da'watus salih liwaladihi. Doanya anak yang saleh kepada orang tuanya. Doanya anak yang saleh kepada orang tuanya. Nah, makanya jadi bedanya kalau orang tua kepada anak fid dunia, doa di dunia, tapi kalau anak kepada orang tuanya fil akhirah, itu di akhirat. Karena disebutkan Nabi itu hanya doa anak. Tapi doa kaum muslimin bisa jelas. Contoh kita mendoakan kaum muslimin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu kan doa kaum mukminin, betul ya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, itu kan doa kaum mukminin kepada kaum mukminin yang lain baik yang hidup ataupun yang mati, sampai jelas. Tapi kalau anak ini ada jalur khusus, Masya Allah. Anak kepada orang tuanya ini ada apa? Jalur khusus, Masya Allah, beda nih, jalur tolnya ini beda, Masya Allah. Allah alam, sebenarnya Allah berikan anak yang saleh dan saleh kepada kita semua. Amin. Amin. Ustadz, jadi nah misalnya nih Ustadz mau membadalkan umroh tadi si mayit ya Ustadz, itu sebaiknya anaknya apa boleh orang tuanya juga Ustadz? Nah, anak apa? Anaknya atau anaknya yang meninggal atau orang tuanya si yang meninggal gitu Ustadz? Anaknya yang meninggal atau orang tuanya? Misalnya dia meninggal, dia punya anak. Nah, apakah si anaknya ini yang membadalkan umrohnya atau haji atau orang tuanya yang masih hidup ini Ustadz? Nah, kalau ditanya yang pertama ada perselisihan pendapat ulama tentang masalah ini nih. Apakah badal umroh atau badal haji itu kemudian bermanfaat atau tidak seterusnya, tapi pendapat yang rajih manfaat. Setelah itu ulama khilaf lagi tuh. Apakah yang membadalkannya harus anaknya atau anggota keluarganya atau siapapun. Pendapat lebih rajih wallahu a'lam bisa siapapun. Tapi kalau anaknya langsung yang membadalkannya ini jelas lebih afdal. Ini jelas lebih afdal. Tapi di situ ada beberapa ketentuan, ada banyak ketentuan. Di antaranya yang pertama, anak itu sudah umroh atau sudah haji. Jadi kalau pertama kali kemudian anak itu ingin berangkat umroh, ingin berangkat haji, dia nggak pernah umroh, nggak pernah haji, maka yang paling pertama dia dulu harus umroh, harus haji. Karena di antaranya harus apa? Harus orang yang sudah umroh dan harus orang yang sudah haji ketika dia ingin membadalkan umroh. Jadi ada beberapa ketentuan tentang masalah ini. Kemudian juga di antara kalau orang yang sudah meninggal tersebut, sebagian ulama mengatakan orang meninggal itu memang nggak pernah umroh dan haji. Tapi ada sebagian ulama lain mengatakan walaupun dia pernah umroh haji, ketika anaknya ingin berbuat kebaikan masih insya Allah dibolehkan masalah ini dengan syarat anaknya sudah umroh dan sudah haji dan seterusnya. Ala kulli hal, intinya kalau anaknya yang membadalkannya itu jelas lebih afdal, itu jelas lebih aman dari perselisihan pendapat ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Ya. Misalnya nih si anak cuman ini aja Ustadz ke travel agent gitu misalnya Ustadz yang kita percaya gitu. Nah itu masih boleh Ustadz. Jadi bukan dia mengerjakannya, tapi si anak ini memang belum umroh nih Ustadz. Misalnya usia 18 tahun gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama ada yang membolehkan, sebagian ulama ada yang
mengatakan lebih baik jangan. Dan saya sampai detik ini belum bisa merajihkan. Mungkin tanya kepada Ustadz yang lebih alim masalah fikih ini. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakallah ya Ustadz. Nah. Baik Ustadz, pertanyaannya lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kalau seseorang dalam hidupnya tidak dikaruniai anak, lalu adopsi, dan anak adopsinya jadi anak soleh, apakah bisa memberi syafaat buat orang tua angkatnya ini Ustadz? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Jelas anak kandung berbeda dengan anak adopsi. Subhanallah, itu yang pertama. Anak kandung berbeda dengan anak adopsi. Tapi kebaikan orang tersebut ketika mendidik anak itu, jadi mengadopsinya, kemudian anak itu kontrol jadi anak yang soleh, masya Allah, kan gitu. Kebaikannya akan dapatkan pahala besar lah di sisi Allah jelas subhanahu. Dia menanggungnya, kan gitu ya. Sampai besar mendidiknya bahkan jadi soleh dan solehah, masya Allah, dia akan dapatkan pahala besar, masya Allah. Tapi kalau ditanya apakah kemudian ini sama dengan anak kandung dapat memberikan manfaat dan seterusnya, nggak bisa kalau ini. Karena ini berbeda dengan apa? Anak yang soleh yang kandung, anak soleh yang kandung berbeda jelas dengan anak yang angkat. Tapi dia akan dapatkan pahala dari merawat anaknya tersebut, insya Allah. Tapi Allah alam ya, anak pribadi sih lebih menyarankan untuk tidak mengadopsi ini, karena nanti takut mahramnya, ribet di mahram ini. Kecuali memang anak tersebut disusui oleh saudaranya, kemudian jadi mahram dari susuan. Nah, ini lain cerita mungkin subhanallah. Karena nanti bingung mahramnya ini. Ketika anak itu laki, nanti ke yang perempuan, ke ibu sambungnya nanti bingung ketika besar. Kan gitu kan bukan mahram jelas. Dan terkadang kita di sini main perasaan di sini. Nah, repot di sini kalau main perasaan ini, subhanallah. Atau ketika anak itu perempuan nanti kepada yang suaminya atau kepada ayah sambungnya, ini subhanallah akan apa? Akan ribet mahramnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang mendapatkan syafaat itu tadi berarti orang tua kandung si anak ini ya Ustaz ya? Betul. Orang tua kandung sebagian ulama mengatakan bukan hanya orang tua kandung tapi orang tua, kakek dan buyut itu semua sekandung. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada mengatakan itu sejalur, sedarah. Selama itu sejalur, sedarah, tidak harus orang tua langsung, bisa jadi kemudian kakeknya, bisa jadi kemudian ayah dari kakeknya, kakek dari kakeknya bisa jadi. Tapi jelas ketika ayahnya atau ayah ibunya itu langsung lebih besar haknya tentang masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz. Anda bisa sampaikan karena zuhur insyaallah ini. Ya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Saya kembalikan ke UTV-nya. Tafadhol Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik Ustaz, Masya Allah, alhamdulillah kami telah diberi pencerahan oleh Ustaz tentang tadabbur Al-Baqarah surat 62-64 ini, bahwa mengingatkan kita bahwa ayat 62 ini biasanya dipakai oleh orang-orang liberal tadi Ustaz bilang, yang akhirnya membuat kebatilan tentang ayat ini gitu Ustaz ya. Jadi ayat ini sebenarnya dari pendapat sebagian ulama mengatakan tidak ada perbedaan antara manusia dengan manusia kecuali kalau mereka beriman dan melakukan amal soleh. Kemudian kita juga dicerahkan oleh Ustadz bagaimana ayat selanjutnya yang memperlihatkan betapa Bani Israel itu tetap masih dengan sombong dan arogan dan angkuhnya untuk tidak takut dengan apa yang Allah sudah mengangkat janji kepada mereka, dan mereka juga tidak takut dengan ancaman yang Allah ancamkan kepada mereka. Dan akhirnya semoga kita bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat tersebut. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang mendurhakai Allah dan tidak mengerjakan perintah-perintah dan apa yang Allah tetapkan. Kurang lebih begitu Ustaz. Tafadhol, silakan closing statement-nya Ustaz. Barakallahu fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sudah banyak pelajaran yang luar biasa kita ambil dari Bani Israel ini. Maka ini menjadi pelajaran besar bagi diri kita. Al-Qur'anul Karim memberikan ibrah, pelajaran bagi diri kita, bukan hanya kita baca, bukan hanya kita pahami, tapi kita amalkan. Allah Azza wa Jalla memberikan bukti real, bukti nyata, kisah nyata luar biasa, bukannya dongeng dan seterusnya, tidak, tapi kisah nyata bagaimana seseorang atau satu kelompok yang sangat luar biasa, keras kepalanya, hatinya keras dan seterusnya, menjadikan keburukan bagi dirinya dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Maka lihat dari kita masing-masing. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, tidak lain tidak bukan caranya iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dengan itu kita akan dapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Barakallahu fikum. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita.
Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Untuk pencerahan semuanya, insya Allah ilmunya barokah untuk kami semua. Assalamualaikum. Baik sahabat Arean, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita siang ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi, tadaburi tadi, insya Allah kita pelan-pelan bisa mengamalkan, dan kita juga semoga memohon kepada Allah agar keimanan kita, ketakwaan kita selalu meningkat setiap harinya dan selalu menjadi lebih baik. Mohon akhir kata dari pengurus, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.